Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini aku akan mempresentasikan tentang perkembangan agama Islam di Indonesia. Rumusan masalah yang akan aku bahas pertama adalah proses awal masuknya Islam di Indonesia, cara Islam masuk ke Indonesia, perkembangan agama Islam di Indonesia, peranan-peranan agama Islam di Indonesia, hingga hikmah dari kita mempelajari tentang perkembangan agama Islam di Indonesia. Nah, rumusan masalah yang akan aku bahas pertama adalah proses awal masuk Islam di Indonesia. Ketika Islam datang di Indonesia, seperti berbagai macam agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu-Buddha sudah banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Bahkan di beberapa kepulauan besar di Indonesia telah berdirinya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, seperti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram kuno, dan juga Kalingga. Namun, Islam datang ke Indonesia dapat diterima baik oleh masyarakat sekitar. Mengapa demikian? Dikarenakan Islam masuk ke Indonesia membawa prinsip perdamaian. Kedua, tidak mengenalnya sistem kasta. Ketiga, hilangnya perbudakan. Dan yang keempat adalah Islam masuk ke Indonesia yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Nah, tentang kapan Islam masuk ke Indonesia, banyak sumber lain yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Nah, sumber lain yang mengatakan Islam ekspedisi ke Nusantara itu pada masanya Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang pada waktu itu langsung penyebarannya di Madinah. Nah, yang kedua tentang cara Islam masuk ke Indonesia. Pada abad ke-7 sampai 8 Masehi atau lebih tepatnya pada abad 1 sampai 2 Hijriah, Islam masuk ke Indonesia. Islam masuk Indonesia melalui 2 rute atau 2 jalur, yaitu jalur selatan dan juga jalur utara. Jalur utara meliputi Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Sedangkan rute selatan meliputi Yaman, Gujarat, Sri Lanka, masuk Indonesia. Nah, Islam masuk ke Indonesia itu tidak dengan cara penjajahan maupun paksaan, tapi Islam masuk ke Indonesia itu dengan membawa prinsip perdamaian dan juga persuasif berkat kegigihannya para ulama yang waktu itu memegang teguh pada prinsip Al-Quran dan juga hadis. Islam masuk ke Indonesia itu melalui beberapa cara, yaitu perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, seni budaya, dan tasawuf. Pertama tentang perdagangan. Pada abad ke-7 Masehi, para pedagang Islam masuk ke Indonesia seperti Arab, Persia, dan India. Mereka mengambil bagian dalam perdagangan di Indonesia. Hal ini konsekuensi logisnya, mereka telah menjalin hubungan antara pedagang Indonesia dengan pedagang Islam. Nah, di samping itu, dikarenakan mereka seorang muslim, jadi mereka sudah pasti menyebarkan dan dakwah dalam menyebarkan dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat-masyarakat pribumi. Nah, dengan cara inilah banyak orang-orang atau masyarakat-masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam. Dengan cara perdagangan inilah yang lebih efektif dan lebih baik dibanding cara lainnya. Yang kedua itu dengan cara perkawinan. Nah, dikarenakan alasan ekonomi dan sosial para pedagang itu sudah membaik dan menetap, jadi mereka itu menjadi saudagar kaya, sehingga mereka itu dipandang terhormat oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, keluarga mereka tidak diikutsertakan. Jadi mereka itu menyebarkan agama Islam dengan sendirinya tanpa diikutkan keluarganya. Banyak para gadis-gadis yang ada di pribumi yang ingin menikah dengan para pedagang di Indonesia. Nah, dengan syarat mereka harus masuk Islam. Jadi, kalau misalkan kayak kamu mau nikah dengan saya, kamu harus masuk Islam. Dengan cara itulah dalam penyebarannya. Nah, yang ketiga di bidang politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh tinggi terhadap proses Islamilasi. Jadi, di sebuah kerajaan dan seorang raja apabila dia memeluk agama Islam, maka rakyatnya akan berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Mengapa demikian? Dikarenakan masyarakat Indonesia itu memiliki kepatuhan tinggi terhadap rajanya, dan si raja itu menjadi panutan bagi dirinya.
Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalkan rajanya masuk Islam, maka rakyatnya pun akan masuk Islam. Yang keempat, cara pendidikan. Pendidikan agama Islam itu kayak proses munculnya penyebar-penyebar agama Islam seperti tokoh para ulama, mubaligh, para dai-dai. Mereka datang ke Indonesia, lalu mereka itu mendirikan sebuah pondok pesantren. Lalu mereka itu menangani orang-orang yang memang mau belajar, seperti kayak para pemuda-pemudi yang ada di Indonesia yang mau belajar dan mengenal agama Islam. Lalu setelah mereka selesai dalam pengajarannya, mereka itu disuruh pulang untuk menyebarkannya kembali kepada masyarakat-masyarakat sekitar. Nah, sehingga dengan cara inilah banyak para pribumi yang ingin memeluk agama Islam. Yang kelima yaitu di bidang seni budaya. Islam masuk ke Indonesia itu melalui seperti dalam bidang bangunan masjid, seni pahat, seni sastra, karya, tari, dan juga musik. Bagaimana cara Islam dengan penyebaran ini? Jadi Islam itu mengakrabkan budaya setempat dengan budaya Islam, yaitu dengan memasukkan ajaran-ajaran tauhid di dalamnya yang dibuat dengan sederhana. Contohnya pertama, dia membumikan syair-syair lagu, contohnya seperti syairnya Abu Nawas. Kedua, dia mengakulturasikan budaya Indonesia dengan budaya Islam. Contohnya, mengakulturasikan wayang syarat doktrin. Nah, di wayang tersebut, jadi Islam itu tidak mengubah sedemikian rupa budaya yang ada di Indonesia, tetapi dia mengakulturasikan dengan cara wayang tersebut itu diganti para tokoh-tokohnya menjadi para tokoh-tokoh Islam. Ketiga, membunyikan bedug sebagai alat peringatan sholat wajib. Jadi dulu itu semua ada speaker, semua ada alarm. Mereka itu menggunakan bedug masjid untuk memperingati sholat wajib. Dan yang keempat itu adalah mengalihkan tradisi klinik menjadi doa-doa seperti doa-doa pengusir jin seperti tahlilan. Yang keenam adalah tasawuf. Seorang sufi dikenal dalam kehidupan sederhanaannya. Jadi para sufi ini, dia mempunyai keahlian untuk membantu masyarakat dalam menyebarkan agama Islam. Contohnya itu adalah Hamdan Fasuri di Aceh dan juga Raden Panggung di Jawa. Nah, dengan cara tersebutlah Islam dapat diterima baik pada abad ke-13 Masehi melalui faktor-faktor tertentu yang tadi. Pertama, karena Islam itu masuknya itu dengan masuk Indonesia itu dengan cara mudah itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, peribadahan yang dilakukan Islam itu sangatlah sederhana, jadi tidak menggunakan sesajen atau hal lainnya. Ketiga, Islam masuk ke Indonesia itu menyesuaikan budaya yang ada di Indonesia. Yang keempat, Islam masuk ke Indonesia melalui cara damai. Yang ketiga adalah perkembangan agama Islam di Indonesia. Nah, di sini saya tidak akan membahas semuanya, hanya sebagian saja. Nah, pertama adalah Sumatera. Daerah pertama yang dimasuki Islam adalah daerah Sumatera. Lebih tepatnya adalah Sumatera Utara, daerah Samudra Pasai, Aceh. Nah, ini mudah diterima akal. Mengapa demikian? Dikarenakan daerah Pasai itu letaknya berdekatan dengan Selat Malaka. Sedangkan Selat Malaka sendiri adalah tempat persinggahannya kapal-kapal perdagangan dari India hingga ke Cina. Para pedagang dari India seperti Persia, Gujarat, Arab, mereka menetap di bandar-bandar samping Selat Malaka. Lalu mereka menikah dengan gadis-gadis pribumi yang sebelumnya telah mereka Islamkan. Lalu terbentuklah keluarga Muslim. Nah, keluarga Muslim tersebut lalu menyebarkan agama Islam dengan cara bijaksana, dengan cara persuasif, ataupun dengan cara lisan kepada sanak famili seperti para tetangga dan juga masyarakat sekitar. Sikap dan perbuatan mereka yang baik, kedermawanan, sikap yang bersih jasmani dan rohani, terus juga kepandaian yang tinggi yang membuat masyarakat Indonesia itu tertarik untuk masuk Islam. Sehingga berdirilah kerajaan pertama di Aceh, yaitu Kerajaan Pasai, yaitu pada tahun 1261 Masehi di Loksomawe, Aceh Utara, yang waktu itu rajanya adalah Sultan Al-Malik Al-Saleh. Seiring dengan kemajuannya Samudra Pasai, perkembangan agama Islam itu semakin cepat menyebar ke Nusantara dan beberapa kepulauan besar di Indonesia. Nah, sebab itulah Samudra Pasai disebut juga dengan kota Serambi Mekah, dikarenakan proses awal masuknya Islam ke Indonesia itu di Aceh.
Yang kedua adalah di Jawa. Benih-benih kedatangan Islam di Jawa sebenarnya sudah ada pada abad ke-1 Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Waktu itu dituturkan oleh Profesor Dr. Buya Hamka pada bukunya yaitu Sejarah Umat Islam. Jadi waktu itu sahabat Nabi bernama Muawiyah bin Abi Sufyan pernah singgah di Jawa, khususnya di kerajaan Kalingga. Dia menyamar sebagai seorang pedagang. Mungkin waktu itu Muawiyah hanya sebagai penjajagan saja. Lalu seterusnya penyebaran dakwahnya itu dilanjutkan oleh para dai-dai yang ada di Selat Malaka dan juga Samudra Pasai. Nah, dengan adanya itu, hubungan antara Selat Malaka dan juga Samudra Pasai bisa terpihakkan dengan Jawa. Namun ada juga sumber lain yang mengatakan telah ditemukannya makam, yaitu makam Siti Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, yaitu tahun 1401 Masehi. Ini pun jadi tonggak awal masuknya Islam ke Indonesia. Pada abad ke-13 Masehi, bukti-bukti asing tentang perkembangan agama Islam di Indonesia itu masih sedikit. Pada abad ke-13 dan seterusnya, yaitu ketika saat Majapahit memuncak, perkembangan tentang bukti-bukti asing tentang perkembangan agama Islam di Indonesia itu ditemukan semakin banyak. Selanjutnya, perkembangan agama Islam di Jawa dilakukan oleh para ulama atau mubalik yang dikenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 wali. Mereka diantaranya adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kudus. Dalam versi lain, Wali Songo itu dibentuk pada tahun 1747 oleh Sunan Ampel. Nah, pada abad ke-16 Masehi, Jawa dalam genggaman Islam. Mereka hidup tentram dan aman dalam ayoman Sultan Syam Alam Akbar Al-Fatah. Yang selanjutnya itu peranan umat Islam di Indonesia, yaitu di masa penjajahan dan juga kemerdekaan. Di masa penjajahan, sebelum datangnya para penjajah yang ada di Portugis, Belanda, dan Jepang masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah banyak menganut agama Islam. Islam telah banyak mendatangkan perubahan-perubahan. Di antaranya, pertama, Islam dibebaskan dari penyembahan berhala-berhala atau dewa-dewa dan membimbing dirinya agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kedua, rasa persamaan dan keadilan yang diajarkan Islam yang dulunya menganut sistem kasta sekarang sudah tidak lagi. Ketiga, rasa cinta tanah air dan kebangsaan yang didengungkan dalam semboyan hubul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, ini mampu mengubah masyarakat, khususnya para pemuda-pemudi yang dulunya bersifat sekrantin atau mementingkan sukunya menjadi sifat nasionalis yang mementingkan kebangsaannya. Nah, yang keempat, semboyan yang diajarkan Islam cinta damai tapi Islam lebih cinta kemerdekaan. Ini pun mampu mendorong masyarakat Indonesia dalam mewujudkan usaha-usaha untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Nah, perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam dalam melawan penjajahan yaitu pertama Portugis, yang kedua terhadap perlawanan Belanda. Yang kedua tentang perang masa kemerdekaan. Peran para ulama dalam hal itu ada dua. Pertama, dia mengkader umat Islam. Kedua, melawan langsung dalam medan perang. Organisasi-organisasi yang dimaksud pertama, Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam. Tujuannya untuk menggalang kekuatan para pedagang Indonesia dalam melawan monopoli perdagangan Cina. Yang kedua yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah itu didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Februari tahun 1912 yang dititik beratkan pada usaha-usaha seperti rumah-rumah sakit, terus sekolah umum, sekolah agama, panti asuhan, penampungan orang miskin, dan perpustakaan.
Yang ketiga, Nahdlatul Ulama atau NU. Itu didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 oleh Ki Haji Hashim dan Wahab Hasbullah. Nah, peranan Nahdlatul Ulama dalam penjajahan waktu itu yaitu penolakan kerja rodi yang waktu itu dititikberatkan pada rakyat Indonesia. Kedua, menolak rencana ordonasi atau perkawinan tercatat dan juga menolak milisi atau wajib militer. Yang keempat, organisasi-organisasi lainnya yang didirikan pada masa penjajahan Belanda. Pertama ada Al-Irsyad, yaitu Persatuan Islam atau Persis. Terus ada juga Persatuan Umat Islam atau PUI. Terus ada juga PERTI, Persatuan Tarbiyat Islam. Dan ada juga PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Pada masa penjajahan Jepang, semua organisasi-organisasi Islam bersatu menjadi satu partai yang disebut dengan Islam Majelis Tinggi. Nah, mereka mengeluarkan pertanyaan politiknya, yaitu pertama bahwa akan berada dalam barisan fisabilillah, yaitu melawan langsung dalam penjajahan Belanda. Kedua, orang yang melawan langsung dalam penjajahan itu hukumnya fardhu ain. Ketiga, menyatakan bahwa seseorang yang melawan dalam penjajahan disebut dengan mati syahid. Nah, yang keempat, membentuk palang merah wanita yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang kelima yaitu adalah mendirikan pesantren. Pesantren itu didirikan paling tua di Indonesia. Pesantren-pesantren tersebut mempelajari tentang ilmu nahwu, fikih, Al-Quran, hadis, falak, dan lain sebagainya, dan mempelajari ilmu-ilmu yang tidak berharkat atau gundul yang disebut dengan kitab kuning. Dan yang terakhir di sini adalah tentang hikmah perkembangan agama Islam di Indonesia. Pertama yaitu adalah semboyan agama Islam, bahwa Islam cinta damai tapi Islam lebih cinta kemerdekaan, mampu mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan usaha-usaha dalam mewujudkan kemerdekaan. Kedua, masyarakat Indonesia dibebaskan dari pemujaan berhala-berhala atau dewa-dewa dan dibimbing untuk menghambakan dirinya hanya kepada Allah saja. Ketiga, semangat cinta tanah air dan kebangsaan yang dalam semboyannya hubul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, itu juga mampu mengubah masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda-pemudi yang dulunya bersifat sekrantin yang mementingkan sukunya sendiri menjadi bersikap nasionalis. Nah, ini pun ditandai dengan adanya organisasi Jong Indonesia yang didirikan pada tahun 1927 dan juga didirikannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, itulah tadi tentang penjelasan-penjelasan rumusan masalah yang telah aku bahas tentang perkembangan agama Islam di Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya buat saya dan umumnya buat kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.